Alright, kembali lagi bersama gua Alejandro. Asik Alejandro. Kali ini gua udah ada temen gua. Kita kembali lagi di Tech Talk. Sebenarnya obrolan Tech Talk antar teman. Ini Tech Talk ini sekali lagi kita tuh udah cukup lama tidak bersua ya, karena mungkin juga karena situasi, kondisi dan cuaca tidak mendukung. Gawat, emang sering musimnya nggak enak ini. Musimnya lagi nggak asik, jadi paling nggak kita sekarang bisa ketemu lagi. Abis ini akan ada banyak episode ya, ada 100 episode lah. 100? Udah siap. Ready. Oke. Gawat. Nah jadi ini kali ini gue barengan sama Adi. Wih, panggilan kesayangan gue sama dia. Sebenarnya sih bukan Adi, gue biasanya Adi. Oh gitu. Jadi I-nya panjang. Sebenarnya TikTok ini juga bukan ngobrolan satu arah bukan kayak lo gue tanya lo bisa nanya gue juga boleh. Boleh. Okay. Itu biar kita berkembang sebenarnya ngobrolnya gitu. Nah ini kan kesempatan juga yang menarik kayaknya buat kita semua juga gitu, buat memperkenalkan teman-teman tentunya yang ada di dalam kolektif atau teman-teman yang memang berhubungan dengan kolektif dan juga berhubungan dengan good school, dan ya kita pengen berbagi kali ya. Cerita-cerita mengenai siapa aja sih orang-orang ini gitu. Sebelum gue ngobrol-ngobrol sama Adi nih deh, gue mengeja Fixer. Wah, ini yang baru keluar nih. Baru keluar. Mengeja Fixer 2021, pembacaan kolektif seni Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Anjay. Sampai 2021. Canggih nggak tuh? Jadi ini menarik nih. Tebal banget ya. 400 berapa nih? 403, 405 halaman. Anjir. Buku yang sebenarnya membaca mengenai kolektif selama 10 tahun terakhir, karena dulu Fixer tuh tahu gue juga salah satunya pembacaan tentang kolektif dan dipamerkan dulu di Cikini. Di Cikini? Di Cikini. Cikini apa di ini nih? Di North Art Space nih. North Art Space ya? Oh Ancol. iya, tapi abis itu di Cikini juga pernah bukan? Fixer belum ya? Oh salah, di North Art Space ya? Art Space. Oh North, ya di Ancol. Yoi. Gue ikutan tuh displaynya. Oh lo ikutan soalnya displaynya? Iya. Oh iya bener, kenapa gua kesono ya, ke Cikini ya? Salah. Oke. Ini Fixer bukunya buat teman-teman yang kepengen ngedapetin bukunya Fixer ini dibanderol dengan harga berapa tadi? Harganya berapa nih? 200.000. Jadi bisa langsung aja ngecek di Ruru Shop. Ruru Shop ada di Good School di Jagakarsa, bisa online. Semoga kayaknya udah ada di Tokopedia juga mungkin, gua rasa. Jadi silahkan aja dicek buat dibaca, buat teman-teman juga yang mungkin pengen menambah hasanah pengetahuan mengenai kolektif, pembacaan apa segala macam. Ini ada udah ready. Ini hasil riset gawat nih. 200.000 setebal gini, anjir. Iya gila. Coba aja lo, gua kasih duit 200.000 lo bikin buku segitu. Bisa nggak lo? Selam sih gua. Males sih ya. Oke, Adi. Ngomong-ngomong tentang Fixer kan juga sebenarnya kan hubungannya sama ruangan-ruangan juga nih Adi. Itu juga sebenarnya penting buat nge-infoin. Nah, TikTok itu juga sebenarnya ngobrol tentang ruang. Gitu. Ruang ini apa sih maknanya ruang nih buat seorang Adi nih ceritanya? Gue pengen sambil ruang. Apa ya? Ruang sih buat gue kayak ya sebuah tempat yang lo bisa ngapain ya? Bisa berkumpul, terus juga bisa nongkrong bareng, bisa berkarya. Gitu-gitu. Jadi ruangan itu nggak punya satu fungsi ya berarti ya? Jadi apa aja tuh? Nongkrong, tempat berkarya, terus tempat diskusi, terus ya tempat bermain lah. Tempat bermain juga. Main apa? Main Free Fire. Apalagi? Cuma 4 nih. Apalagi coba yang lo lakukan kalau lo ada di dalam ruangan yang lo sukain gitu? Tidur juga. Oke, itu wajib ya? Wajib. Iya. Harus tidur, bangun, tidur, kerja lagi. 5 fungsi ya? 5. Buat seorang Adi, space itu atau ruangan itu fungsinya itu ya, ruang bermain. Buat diskusi dan seterusnya. Nah, itu juga mungkin ini kita lagi ada di Ruru Shop di Jagakarsa. Tempatnya asoy. Jagakarsa, ngomongnya harus kayak gitu karena yang jaga orangnya namanya Shelda. Shelda dari Jagakarsa. Adi, kan kita ketemu nih udah lama banget ya. Gua ketemu lu itu kalau nggak salah di project Google Chrome aja. Google Chrome, gila nggak sih? Jadi itu Google Chrome itu projectnya Ruru Corps tuh.
Oh iya. Iya, Maya. Maya Ayano. Yoi, Iya. Maya nginfoin ke gua buat bikin mural, habis itu barengan sama teman-teman Serum bagi karena tempatnya banyak banget. Ada Gua sampai yang ke 10. Bandung gua. Yoi, Sampai yang ngerjain yang ke Bandung, iya. Nah, lu pun kalau nggak salah waktu itu Gua yang kebagian. apply itu lu masih kuliah? Masih kuliah. Yang bener lu. Masih kuliah itu 2012. 2012? Ya, 2012. 2012 itu 2012 tuh JB bukan sih? Jakarta Biennale? Belum. 2013 Jakarta Biennale. JB itu 2012. Iya, Jakarta 13. 13, 15 iya. 12. Iya. Nah, jadi Belum. 2012 tuh kalau nggak salah pameran tunggal gua juga tuh. Iya, yang di di ruang rupa. Oh. Gitu, Gel. Jadi nah itu barengan ada project ini, ada project Google Chrome bikin mural, sekalian intervensi mural-mural besar. Attach ke banyak apa tuh namanya? Ke banyak ruang-ruang publik ya. Oh. Ruang publik ya gitu ya. Terus intervensi dan nggak kecil-kecil banget semuanya. Anjir, Gila gede-gede semua. Itu pertama kalinya mural gede. Anjing pas kan itu submit ya. Iya, lo kan submit tuh. Bikin desain Iya, tuh di terus lo masuk. kepilih. Kepilih. Anjay, terus digarap di mana waktu itu di Pondok Indah. Di Pondok Indah. Di belakang futsal ya? Iya, bekas futsal ya. Di belakang tempat pijit tuh. Iya, kalau nggak salah. Delta, iya. Delta ya kalau nggak salah. Tapi itu gedenya gede banget Gede sih. banget sih. Anjir. Kenyang tuh, tapi pas lo lihat datang kan lo pas datang lo udah mau kelar juga tuh ya? Iya, pas Ya, tadinya kalau yang garap serum sih gue ikutan gambar. Tapi waktu itu kan gue sempet tanya sama lo, lo sebenarnya mural nggak sih? Ya dikit-dikit sih. Aduh lo aja yang ngerjain. Ah, enggak bang. Gue takut. Anjir takut, dia masih takut deh. Tinggi banget itu. Eh? Berapa set itu? 6 trap. 6 trap, ya 6 sampai 7. Paling Iya. ujungnya 7. Pas naik anjing itu desainnya desain cukilan kan. Desain cukilan itu yang keren. Jadi cukilan akhirnya dijadiin mural, disubmit buat Google Chrome, Yoi. ditaruhnya di Pondok Indah dapetnya ya. Itu tuh canggih juga tuh. Nah, kalau ngomongin tentang mural sebenarnya nih Gel ya, lo kan mural terus nih. Kalau gue lihat di mana-mana gitu. Terakhir lo mural di sini ya, di Serum ya, Serum Art Handling. Soal art handling. Nah, terus apa sih kesenangan lo di mural sebenarnya? Apakah ruangnya atau space-nya atau lo ada spesifikasi tertentu nggak? Misalnya, gue mau mural di sini nih gitu. Oh. Itu dulu beberapa kali gue sering tanyain sih ke siapa ya, ke Darbot gitu kayak pernah gue nanya. Ke siapa lagi gue tanya ya? Ke Koma pernah nanya gue, ke Jablay gitu gue pernah nanya. Jadi, nah mural tuh lo ada spesifikasi tempat nggak sih gitu misalnya? Kalau mural sih sebenarnya enggak sih. Sebenarnya mural itu kayak alternatif gue bikin karya. Jadi dulu tuh waktu zaman kuliah, gue berkarya tuh selalu ngegrafis, nyukil. Terus, nah setiap mau bikin karya grafis tuh biasanya preparasinya tuh anjing lama. Jadi harus mikirin nih visualnya tuh kayak apa, terus persiapannya kayak gimana. Terus seringnya kayak lama, jadi kayak misalnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali kayak gitu. Terus habis itu gue punya laptop, ya main ilustrasi juga sama mural. Nah, mural sama ilustrasi itu buat medium eksplorasi gue. Jadi kayak main medium besar, terus eksplorasi warna, gue tuh biasanya di mural. Jadi kayak langsung garap, terus coloring, mau warna-warna nyampur-nyampur di situ. Nah, dari mural sama ilustrasi itu gue terapin di cukilan. Dari mural sama ilustrasi. Jadi ini media ekspresi lo ada di mural sama di ilustrasi. Begitu udah masuk ke ranah karya yang memang udah jadi mediumnya lo gitu ya, sebagai seorang Adi, itu di cukilan. Nah, tapi kesini-sini kayak udah nggak perlu gue kotak-kotakin lagi. Ya udah, kalau gue mau bikin karya murah ya murah, bikin karya ilustrasi nyukil ya nyukil. Tapi kalau di GHH yang memang nyukil banget tuh selain lo siapa? Nyukil sih ada Ami, ada Bonit, ada Jin. Yang intens sih dari dulu itu berempat. Itu berempat itu ya? Berempat. Ami, Bonit, Jin, lo. Iya. Nah, basicnya tuh nyukil. Kalau yang lainnya tuh ada kayak Asun tuh main cetak datar dia biasanya. Cetak datar, bukan cetak dalam malah ya? Cetak dalam sama cetak datar dia. Datar ya? Dua itu, terus ada
Bakti sablon, Bakti Ponga, Ipol tuh sablon. Sablon tuh ya, geng sablon. Geng sablon. Oke, Dik, ini kan kalau ngomong-ngomong tadi medium apa segala macem, gue pengen tahu juga nih, gimana awalnya jadi seorang Adi. Ini gue belum masuk di Gel nih, jadi seorang Adi. Lu bisa ceritain nggak awalnya gimana sih? Lu kesukaan lu, misalnya gini, lu jadi masuk ke UNJ gitu misalnya dari sebelum itu gitu, lu balik lagi misalkan, lu doyan gambar tuh dari kapan sih sebenarnya? Gue suka gambar tuh dari SMP. Jadi teman sebangku gue tuh jago banget gambar. SMP lu di mana nih berarti? SMP gue di 226 sini. Daerah tuh Pondok Labu. Pondok Labu, oke. Ya. Nah di SMP teman sebangku gue tuh jago ngegambar. Terus sering bukunya gue pinjam, terus gue ikutin gambarnya. Oh, terus gitu. dari situ, terus Sekarang anak itu mana? jadi guru dia. Dia satu kampus juga dulu. Oh, satu kampus juga. Nah, Oke. sekarang jadi guru. Jadi guru. Nah dari situ masuk SMA, terus masih gambar gue SMA misal tuh. Terus gambar, terus ketemu guru seni rupa gue, oke orangnya. Terus akhirnya, kayaknya gue kepikiran untuk jadi guru dulu, guru seni rupa. Iya. Dapat sih muka lo. Asal rambut lo nggak gini aja. Aduh. Ini kalau guru rambutnya begini sih kayak seru cukur nih. Iya sih. Nah dari situ gue, masuk UNJ kali ya. Oke. Nah, itu PMDK dulu. PMDK lolos. Lolos. Iya, oke. Terus pas ngejalanin, kayaknya nggak asik jadi guru ya. Itu setelah berapa tahun lo? Setelah abis gue PPL. PPL tuh berarti PPL tuh kayak semester berapa? semester 8 apa Anjir, semester. udah malah ending ya? Iya, udah kayak maksudnya semester 8 apa semester 6 gitu. Nah, tuh ngajar di sekolah terus kayak anjing gue nggak nyaman nih jadi guru, maksudnya sistem di sekolah harus. Tapi lu udah sempet nyobain ya? Udah masih jadi teladan buat murid-murid. Wah, aduh agak sulit nih bebannya nih. Tapi ngajar sih suka, mah suka. Udah kayak ya udahlah berkarya aja. Tapi lu ngeberaniin diri lu untuk tidak menjadi guru terus berkarya aja atau jadi seniman gitu? Itu lu ngeliat siapa sih? Apa ngeliat anak-anak misalkan abang-abang lu kan udah ada nih Serum nih. Iya. Ada Arman, MG, JJ. Tapi lu juga pasti kan sering main ke Serum kan sebelumnya dulu. Nah, lu ngeberaniin dirinya karena apa? Lu ngeliat mereka kan misalkan jadi role model kayak anjir mereka aja bisa hidup nih. Sampai sekarang bisa hidup. Kalau dulu ya di kampus kerjanya tuh ya kan dulu bayar sendiri kuliah tuh kan. Ya itu ngikut-ngikut display terus dapat kerjaan mural terus kayak menyenangkan gitu. Karena pekerjaannya tuh nggak rutin jadi ganti terus. Jadi itu yang bikin seneng sih. Akhirnya dari situ kayak memutuskan ya udah deh gue kayak ngambil jalur ini nih. Terus setelah lulus ya udah ya sempat agak-agak gimana ya waktu itu ya bingung. Iya punya kolektif juga kan waktu itu udah ada GH. GH udah ada ya? Udah ada 2000. Itu dari dulu semester berapa tuh? 2012 GH. 2012. Oke, udah mau selesai dong ya? Gue lulus 2015. Iya, udah mau kelar lah ya. Udah mau kelar. Nah, terus abis itu sempat mikir mau kerja di kantor. Oke. Terus abis jadi ilustrator atau desainer atau apa? Jadi ilustrator kayaknya. Ilustrator ya. Kayaknya sering-sering main ilustrator. Nah, abis itu di akhir 2015 diajakin tuh Grafis Urahara gabung di Gudang Sarina. Iya bener banget. 2000 berapa tuh? 2015 akhir Jakarta Biennale. Iya benar. Terus abis itu gue coba ini gue udah main kayak gini tuh dari 2008 grafis tuh. Terus berkolektif dari 2012 terus ada kesempatan nih lu dikasih kesempatan bikin studio, punya studio sendiri, berkolektif terus gue coba dulu deh. Ya. Setahun gitu. Keterusan sampai sekarang. Ternyata menyenangkan. Menyenangkan. Masih mikir mau ngantor lo? Udah enggak. Anjing gue gak kebayang. Masih mikir mau ngantor. Gue sama sekali belum pernah ngantor. Iya. Tapi kan lo udah ngajar sempet. Hitungannya itu kan sebenarnya ngantor, guru itu. Iya, 6 karena dia waktunya, lu datang seharus sebelum murid lo. Iya. Kalau lu datang sesudah murid mah lo, buset deh. Security namanya. Security lebih pagi lagi ya. Tapi tempat gue ngajar dulu sekolahnya mertua gue.
Oh gitu. Yeah. Jadi agak aman. slow, iya. Oke. Terus berarti kalau oke, dari kesukaan lo dari SMP udah gambar, udah punya pendekatan ke situ ya kan, terus berkolektif, terus itu hitungannya setelah kapan sih lo yakin kalau wah kayaknya udah deh gue emang jadi seniman aja nih misalnya gitu? Ya itu semenjak Grafis Suruhara gabung di Gudang Sarina Ekosistem itu. Itu tuh ya udah wah ini udah deh gue di sini aja nih gitu. Udah kebangun auranya, terus udah yakin. Suasananya juga. Suasananya, terus tongkrongan teman-temannya. Kesrek ya semuanya kesrek semua. Gawat. Itu dah abis itu udah gue yakin. Oke, terus jadi kalau misalkan sekarang berarti kalau di grafis huru-hara, lu sebagai apa nih? Apakah ada satu nih kalau Bonit kan lebih banyak ke manajemen kan, manajemennya GHH apa segala macam Bonit gitu. Iya. Nah kalau lu sendiri? Gue lebih ngurus studio, jadi kayak. Oh, lu kepala studio berarti ya? Kepala studio. Karena keren. Tipikalnya gue pengen banget dulu jadi kepala studio. Pengen gue usir-usirin soal studio yang ada di gua. Karena buat nginep ya? Ya enggak juga, kan nginep, gue juga nginep. Oh iya benar-benar. Emang enak aja ngusir-ngusir. Aduh, iya. Terus jadi kepala studio, berarti apa nih? Ngapain aja berarti di kepala studio Ya, tugasnya? waktu itu kan emang kayak alat-alat semua gue yang tahu naruhnya di mana. Nah, oke. Terus apa yang kurang apa aja ya udah Inventarisasi inventaris studio. Oke. Ya udah akhirnya gue ngurus jadi studio, terus kami manajer GH-nya Bonit ngurusin manajemen ininya. Ya, manajernya siapa? Ami. Wis, gawat si monyet Bali ya. Ami si monyet Bali. Supreme leader. Supreme leader. Terus berarti kalau nah dari situ kapan tuh lu dipanggil Digel? Dan Digel tuh apa sih sebenarnya gitu? Digel tuh gue udah dari SD, Wan. Dari SD? Dari SD. Gara-gara? Dulu tuh panggilan gue Digul, karena waktu SD tuh gue hitam banget kan. Oh, jadi panggilnya Digul. Digul kan sungai di Irian Jaya tuh. Yoi. Terus sama temen gue diplesetin jadi Digel. Oh. Gitu. Udah dari dari SD kelas 5 sampai sekarang dah. Jadi kalau kenalan orang Digel gitu. Digel. Oh, gitu. Adi Digel. Adi Digel. Kalau Adi Digel. Adi dua kali dong. Adi Digel iya. Iya sih, bener juga ya. Gue pikir Digel tuh panjang dari Adi. Gembel. Ah, digembel. Digigit geli. Wah, bisa kita bikin panjang nih. Bener. Bener. Terus berarti kalau ininya Gel, kalau lu ngelihat lagi sekarang kan udah ada di Good School gitu. Space lu sebagai kepala studio juga di Grafis Huru-Hara yang kita tahu inventarisasi grafis huru-hara secara alat sekarang juga udah cukup memadai. Ya. Ada mesin riso, ada mesin press. Press gede banget gede itu. Gede banget. Marah. Terus kemarin gue sempat ngide juga sama Bonit, Bon kita bikin kertas yuk, gue bilang gitu. Kita bikin kertas daur ulang nih, kayak lucu nih kita nih gitu. Ya, itu belum sempat di. Tapi emang ternyata, Wan ini emang udah kita rencanain. Udah direncanain dari Gudang Sarina. Kalau udah direncanain minggu depan langsung jadi aja, bisa nggak gue bilang gitu. Kata dia emang setan lo ya, ntar malam aja sekalian. Jadi gue ini karena kalau gue ngeliat sih ya sebenarnya kalau terlepas dari teman-teman juga banyak kan yang lagi secara nggak langsung tuh teman-teman prakteknya memang lagi ngomongin tentang konteksnya sama sustainability gitu. Nah, itu one off lah ya dari antara kita banyak yang kita kerjain gitu ya dan lengkap banget gitu. Nah, gue ngebayangin si satu studio yang namanya Grafis Huru-Hara ini kayaknya punya mainan yang di situ juga menarik ya gitu. Apa ya yang punya kaitan misalnya karena kan nyetak, bikin cetak dalam, terus abis itu apa namanya nyablon, ngepres cukilan apa segala macem. Nah, gue rasa ada satu momen di mana kalian semua pasti butuh kertas buat nyetaknya, bener. Gitu dong. Termasuk sablon-sablon gitu kan sebenarnya juga pasti kan butuh kertas gitu. Nah, kertasnya dari mana gitu? Gue langsung kebayang, wah kita jadi bikin bank kertas aja yuk gitu. Karena sampah kertas di Good School tuh banyak juga tuh. Persis gitu. Persis tuh apa ya kepanjangannya? Lupa gue. Solo ya? Iya persis Solo, iya. Persis Solo ya. Nah, anak terus bola ya. Kebetulan temen gue anak hardcore Solo. Gawat. Nah jadi, ya terus
Jadi di GEL tuh malah dari sebelumnya lagi ya? Sebelumnya lagi. Oke, terus kalau lo ngelihat sendiri gitu ya, dari lo berkolektif di Grafis Huru-Hara, yang lo dapetin apaan sih, Gel? Berkolektif di Grafis Huru-Hara, ya seneng, ya apa ya? Banyak banget sih yang didapetin, kayak masalah networking, masalah ide, terus masalah keberkaryaan, masalah nongkrong. Gue tanya satu lagi deh. Tadi kan lo bilang soal apa tadi? Berjejaring ya? Berjejaring. Iya. Berjejaring atau networking tadi bahasanya. Iya. Networking itu sebenarnya apaan sih? Kalau di lu? Networking tuh kayak apa ya? Ya karena gue tipikal orang yang agak sulit membuka omongan di awal gitu. Oh, jadi biasanya lu ngapain kalau joget di awal? suka joget dulu aja mendingan. Aduh, gue mau ngomong apa ya? Mending lu joget. Tiba-tiba, nah kalau ini kan ada teman yang kenalnya ngobrol, ada middleman. Oh iya. Gitu. Lo butuh moderator berarti. Moderator. Nah udah ngobrol kayak gitu. Nah si ini kenal Enda, kenal siapa, banyak macam-macam kayak gitu. Berarti sebenarnya networking itu di kita tuh adalah berteman ya? Berteman benar. Bahasanya berteman tuh apa sih? Make a friend ya kali ya? Tapi kalau networking tuh kan berjejaring ya? Kalau bahasa Indonesianya ya? Padahal di kita sebenarnya ujung-ujungnya adalah cuma emang gue pengen berteman aja. Berteman aja, iya. Ya, soalnya sempet Gel. Jadi beberapa kali tuh kayak ketika gue ngobrol misalnya sama siapa agency, sama anak-anak studio desain yang baru, yang serius gitu. Kita mau networking mas, gini. Networking itu di kepala mereka adalah gue punya cabang di... Bukan, gue tuh pengen sesuatu dari apa yang lo punya. Ada oportunis ya? Agak begitu ya. Kalau gue liat networking tuh jadi agak downgrade value-nya, nilainya. Bener. Gitu. Kalau dulu nggak ada kata network, ya emang gue mau berteman aja. Iya. Nongkrong, nggak punya duit, iya kan? Bisa pinjam. Bisa pinjam. Bener. Tapi terlepas dari itu ya makanya network tuh untungnya tadi begitu lo jawabnya adalah ya emang gue pengen emang karena berteman aja gitu, berteman. Bener. Gitu. Ya itu network gue gitu. Iya. Teman-teman gue itu adalah network gue. Gitu. Akhirnya kenal. Ya lo misalnya punya teman orang luar gitu terus dikenalin. Oh akhirnya gue jadi kenal sama dia. Bisa jadi teman. Entah nanti bikin project bareng atau apa. Iya. Atau bercanda-bercanda bareng gitu kan. Iya benar. Terus berarti kalau kayak gitu lo kalau ngomongin ruang nih, lo udah dulu sebelum di Gudang Sarina lo di mana tuh? Grafis Huru-Hara di kampus? Enggak. Dulu di kampus. Kampus dulu. Kampus, terus udah pada lulus anak-anaknya punya kosan tuh. Gue waktu itu sama Jin. Ngekos, sempat ngekos. Gue sama Jin tuh kosannya bareng. Jin di lantai 3, gue di lantai 1. Masih jelek tuh anak tuh pasti. Wah, kenup banget. Ya gila. Ke kiri-kiri ya. Gila. Gawat. Gua mau lihat gua orangnya visual banget. Gua orangnya visual banget jadi ngebayangin gua mukanya. Gondrong ya kan. Wah, itu tuh mesti kena juga tuh ntar TikTok tuh dia tuh. Nah, terus Nah, tuh ya itu karena gua sama Jin satu tempat kosan, ya udah anak-anak mainnya masih deket kampus juga kan. Boni tuh waktu itu ngekos di Rawamangun juga masih. Oke. Oh, Boni juga dari awal ya? Boni dari awal. Oke, terus? Nah, itu udah habis itu di situ di kosan sering. Sempat di kosan. Kosan itu berapa kamar tuh? 2, 3? Satu kamar bareng-bareng berarti? Iya, kamar gue sendiri, Jin sendiri. Oke. Nah, tapi itu jadi tongkrongan buat tongkrongan, anak-anak. iya. Ngobrol bareng tuh di situ. Daerah Romangun. Di Romangun. Ke kampus lah ya. Bojana Tirta ya. Oke. Terus dari situ digajakin gabung di Gudang Sarina. Baru di Gudang Sarina. Wah, gila, ongkang-ongkang kaki tuh ya. Akhirnya punya studio dulu. Cita-citanya tuh pengen buat punya studio tuh biar karena di kampus. Tapi tar lu, peralatan tuh sebenarnya lu begitu dijadiin satu di studio di Gudang Sarina, gabungin semua barang-barang yang ada atau memang patungan lagi baru bikin di situ gitu? Ada beberapa nggak? Beberapa dari yang awal. Jadi kan dari zaman kuliah anak-anak yang suka grafis patungan misalnya beli tinta bareng, beli roll. Manipuka tuh ya? Yoi. Nah, terus di drop di kosan. Terus dapat di Gudang Sarina akhirnya punya studio karena dari dulu tuh pengen banget punya studio karena di kampus tuh studionya caur banget. Jadi mau berkarya tuh rada ngakal-ngakalin lah. Nah, colongan gitu ya. Pengen punya studio biar nanti ketika lulus nih teman-teman kan yang
udah dari kampus bisa berkarya di studio ini nih. Gitu. Gitu. Oke. Kesampaian tuh akhirnya. Kesampaiannya di Gudang Sarina. Di Gudang Sarina. Yoi. Nah, sebelumnya Langsung bikin pameran, bikin apa ya kan gue lihat tuh. Nah, sebelum di Gudang Sarina tuh GH sempat pameran di SOA di sini Fatmawati. Oh, tahu gua. Nah, Iya, di pamerannya sekolah. konsepnya bikin studio idaman. Jadi menghayal nih ruang pameran ini tuh sebuah studio. Jadi kayak dulu alat-alat nggak punya mesin press kan. Ada tempat tidur nggak tapi di situ? Di Gudang Sarina mah ada. Nggak, di SOA nggak nggak ada. ada. Padahal itu idaman ya. Iya. Nah, terus bikin mesin dari kayu, prototype. Oh. Kita butuh mesin kayak gini nih, karena nggak punya kan. Big sendiri tuh. Bikin sendiri, akal-akalan. Terus bahan-bahan apa gitu kita gambar. Jadi ini kita butuhnya gini ini nih. Nah, pas habis selesai pameran itu dapat tempat di Gudang Sarina kayak langsung diaminin gitu. Wah, pamerannya gawat. Gawat ya. Itu kalau nggak mau bikin pameran itu jangan-jangan kagak ada di Gudang Sarina tuh ya. Mungkin. Bisa jadi ya. Tapi sebenarnya GH tuh berapa orang sih, Gil? GH tuh sekarang 8. 8 ya? 8 orang. Iya. Berarti kalau perubahan-perubahan ruang yang lo suka yang mana? Paling lo doyan Paling gedoyan tuh yang di Gudang Sarina sih. dibanding di sini? Iya. Ke sini apa? Sempit banget lo atau apa? Lebih gede tapi karena barangnya banyak banget. Sama aja bohong. Iya. Kalau di Gudang Sarina dulu dibikin 2 lantai. Oh, atas buat Rudi. Atas buat tidur. Iya. Jadi kayak dulu Gue sempet tuh sama Jin Panji di atas. Iya. Iya. Nah, dulu tuh anak-anak kalau pulang dia udah kayak Asun, Ponga tuh kan ngantor pulangnya ke situ. Jadi setiap hari tuh pasti ketemu ngobrol. Kalau sekarang udah nggak bisa tempat tidur, ya udah pulang masing-masing. Jadi jarang ketemu tuh. Iya. Tapi sekarang berarti nggak ada yang tidurin nih? Nggak ada. Gue masih sering tidur sih gue sama Mami. Oh iya. Tapi tidurnya di mana lo? Emang ada tempatnya? Ya waktu Nyusun bangku ya? awal mesin press datang tuh, gue di bawah. Oh, yang bener lo. Ya itu gede banget Wan, mesin Iya press. sih. Gue tidur di situ tuh. Wah, sangat. Terus lama-lama sakit badan. Berarti yang kurang adalah tempat tidurnya nih ya? Tempat tidur. Yang dari yang sekarang? Oke. Tapi kan kalau di Good sekarang ruangan banyak yang Bisa kosong. juga sih, mau di mana Biasa-biasa, aja. iya. Orang awal-awal pandemi aja gue sempat bilang, wah ini kalau semua anak-anak yang ngekos pada kagak bisa bayar, kita bikin kos-kosan aja di atas. Kata Adi, bener juga. Ini kosong nih ruangannya. Kosong. Depannya mana? Depannya tempat Kelas, meeting. ruang kelas, meeting. Tempat meeting, disekat aja. Oh, itu berkamar tuh, masuk lo katanya. Iya. Gue lagi mikir gitu juga waktu itu tuh. Terus tapi sekarang kan udah ada good side, banyak studio apa segala macem. Terus tapi yang dari yang sekarang ini Gel di Good School ini gitu Gel, apalagi sih yang lo doyan sebenarnya dengan adanya ruang sebesar ini gitu, ruang bermain gitu. Karena kan gue lihat lo mural di sini, lo mural di belakang, apa terus lo juga ngerjain sekarang lagi ngelukis lagi. Anjing ngelukis. Kagak tuh. Ngeri, gua mau nonton lo ngelukis. Set. Iya. Terus ada jauh gini. Iya dong gini nih. Oke. Jadinya mah kagak tahu deh itu. Tanda jahat belum digeso terus sampai berapa hari. Tapi yang lo doyan dari sini apaan gitu? Apa ya? Lingkungannya kah, suasananya kah gitu. Ya lingkungan. Karena kayak pandemi sekarang aja nih kayak lu nggak bisa kemana-mana kan. Gue selama pandemi di Good School terus nih. Ya udah kayak kagak kehabisan, nggak boring aja, nggak boring lu harus nggak kemana-mana tuh lu di sini ada aja orangnya gitu yang tinggal di sini. Sini nongkrong sih ya. Iya. Nongkrong, ngobrol, meeting, Ya. main. Yoi. Wah gila, lu ketemu lagi yang dari anak-anak yang datang ke sini nongkrong lagi. Wah itu awal-awal yang sebelum pandemi tuh gila tuh kayak lu nggak ada ngasonya gitu. Terus tapi kalau di sini kan ada kantin juga apa segala macem gitu-gitu ya Gil ya. Terus kalau makan mah gampang lah ya pasti. Makan aman Masih terus gua. TU tapi belum. Pernah TU lu? Sering. Mantap sih. Sama Bude ya. Bude, Pama, Aki tuh Aki sering banget tuh. Tiba-tiba Ki mau bayar, tiba-tiba udah anjing udah 400.000. Wah mantap. Terus zaman gue di kampus tuh kayak gitu sampai hampir sejuta gue. Anjir. Zaman dulu lagi, kebayang. Tapi Gel, kalau dari kemandirian lo sendiri nih Gel gitu kan, lo tadi bilang gua kuliah udah bayar sendiri nih karena gua udah ngejob apa segala macem gitu. Itu dari semester berapa Gel? Semester 4.
semester 4 tuh udah gitu tuh. Udah Bayar sendiri apa sendiri gitu. iya, udah pokoknya semenjak gue mulai nginep di kampus tuh udah mulai sendiri tuh Oke. bayaran kuliah. Itu juga job-jobannya seputar grafis. Enggak, dulu ya macam-macam kayak lebih produksian sih. Kayak duluan di kampus sering instalasi atau banyak apa gitu? event gitu ya. Event base, ada produksian lo yang Iya, ngerjain. terus karena waktu di kampus sering bikin event di kampus, terus gue yang bikin di Lirik Serung. Wah, ini kayaknya berpotensi nih. Wah, ya. Kayaknya oke nih. Diculik ya. Yang nyulik lu siapa ya? Nyulik lu pertama? Dulu apa Sigit ya? Sigit ya? Iya, pokoknya Sigit atau gitu-gitu tuh. Kawat. Di E-team. Tapi Gil, gue mau nanya juga nih. Kalau ketertarikan lo sama medium grafis tuh gimana sih awalnya? Kenapa lo tertarik sama medium grafis gitu? Sementara kan banyak ya di UNJ kan nggak cuma grafis doang, ada yang lukis, ada yang apa segala macam, patung lagi gitu. Itu lo kenapa ke grafis gitu? Wah, itu juga ceritanya rada lucu sih. Nah, emang. Jadi ketika gue baru masuk tuh, ada abang-abang gue angkatan Sigit, Mohak, Pang, wah anjir. Terus gue kaget kan, anjing ini kampus apaan, kok ada anak Pang. Iya, padahal guru ya harusnya. Mau jadi Iya, guru ya kan? Terus gue ngeliatin dia nyukil. Apa nih bang? Oh ini cukil nih gini, masih dijutekin gue, masih disuruh-suruh dah. Terus kayaknya seru nih, karena dulu waktu kampus ngeluk kayak Orangnya siapa itu? MG jangan-jangan, bukan? Bukan. Terus Ebol ada namanya. Nah pas ngeliat, wah anjing kayaknya seru nih. Terus karena itu modalnya cuma MDF sama kertas dulu kan mikirnya. Karena kalau lo ngelukis mesti beli cat, mesti beli kanvas, beli kuas. Kalau ini lo cuma modal MDF sama kertas, tinta kan bisa sharing, bisa bareng-bareng. Jadi gitu, wah tertarik tuh pas nyukil, anjing seru nih. Seru tuh ya, dari situ terus dah sampai sekarang. Apa aja lu cukil tuh? Triplek. Terus sekarang lagi tembok belum? Tembok belum. Belum ya. Nyablon di tembok ya? Aspal jalan belum pernah ya? Belum. Apa ya aspal jalan? Gelar kertas boy. Cukil. Gelar tinta, enggak? Yoi, terus gelar kertas. injek-injek. Iya, set. Lo giniin tuh pakai mamam tuh. Nah, dulu Pakai pas lampu ya dulu ya. Pakai lampu, gua pakai lampu pernah. Pakai lampu tuh. Betul lampu tembak. Yang kacanya tebel. Pakai gituan. Nyetak ya? Buset. Anjing. Kan ngepres nih, ada udah. Kadang-kadang pas angkat, wih kurang nih. Pakai itu manual. Oh, gua dulu centong. Oh iya, tapi centong, aduh, kagak enak banget pegangannya. Gini, iya. Atau nggak pakai sendok ya biasanya? Sendok, iya. Benar-benar. Sama ini auranya. Dulu tuh pas ngegrafis selalu bareng-bareng tuh anak-anak. Oh, ini karena suasananya juga ya. Terus kayak nyetak, bikin gede-gede kan dulu jadi kampus. Terus nyetel musik, joget-joget di atas papan. Wah. Anjir. Jadi kayak pokoknya joget di atas papan tuh lagi injek-injek. Nyetak. Wah, nyetel apapun dah tuh dancing. Yoi, terus ya itu atmosfernya tuh yang anjing ini kayak seru banget nih. Berasa kolektif banget. Iya, bisa barengan lah ya. Iya, barengan. Kerja barengan apa segala terus beli macam. cat, patungan kayak gitu-gitu semua patungan dah. Tapi lo maksudnya berarti sampai sekarang kalau gini nih, kalau adinya sendiri kan bikin mural, ilustrator ya kan. Nah, tapi kalau yang bareng-bareng gitu biasanya projectnya lebih banyak lu nyukil ya berarti ya. Kalau gue lihat ya enggak. Kalau maksudnya? Kan lu yang lu sendiri biasanya ngerjainnya ilustrasi atau mural gitu kan. Terus yang lu sendiri kan nyukil, tapi kalau yang bareng grafis Uruhara juga sebenarnya kayak gue lihat beberapa kali lu nyukil juga ya. Iya, kalau ada kayak terakhir pameran tunggal GAT yang di sini tuh. Yang kaos-kaos. Yang kaos-kaos ya ada yang nyukil tuh. Ya, pokoknya yang nyukil-nyukil yang agak-agak kerjaan kasar lah. Tuh gua pasti gitu. Oke Gil, nih mungkin terakhir nih Gil. Gue mau nanya nih. Nggak terakhir sih sebenarnya nih. Ini kedua sebelum terakhir. Wah, kedua. Ya, lu sebagai diri lu sekarang ini lu gimana sih? Lu happy nggak sih dengan sekarang gitu? Atau ada yang lo kepengenin lagi nggak sih dari apa di Gil yang sekarang nih? Ya sebenarnya kalau dibilang happy ya mesti dibuat happy sih. Soalnya kalau berarti lo nggak happy? mencoba untuk selalu happy.
Nggak, ya happy. Bingung juga mana yang nggak happy yang mana ya gitu. Iya. Hah? Bener. Iya. Nggak happy yang mana ya? Semuanya happy. Happy semua, orang kerja juga nyantai. Iya. Berkarya tinggal berkarya, apa yang nggak happy? Iya. Oke. Berarti pertanyaan gue itu tadi ada hubungannya sama pertanyaan terakhir gue ini. Apa tuh? Kalau lu balik waktu lagi nih, Digel, Adi Digel ini sekarang balik lagi dan ketemu Digel yang dulu 10 tahun dari sekarang, apa yang lo ngomongin sama Doi? Lo ketemu diri lo nih. Wah, lu harus main sejauh-jauhnya deh. Gitu lo. Main keluar ya. Lo Boy, harus lo kenal, sukses lo boy gitu ya. lo harus kenal semua orang, lo harus main gitu, nongkrong. Karena gitu. yang waktu 10 tahun yang itu nggak ada yang ngomong Dulu kayak gue gitu. masih stuck di kampus. Ya karena nggak ada yang ngomong kayak gitu kan. Iya. Nah sekarang kalau lo ketemu dia lagi, lo akan ngomong gitu doang. Yoi. Cuma gitu doang nih udah ya. Udah gitu aja. Oh iya udah sip. Oke, terima kasih. Thank you buat Adi dari Biasa. Grafis Suruhara, salah satu sahabat Eike, ada di Gudang Sarina. Buat teman-teman yang kepengen ngobrol-ngobrol mengenai grafis, mengenai cetak, mengenai studio yang sebenarnya hubungannya sama Cukil, apalagi dia nih nyukil mulu tiap hari. Nggak tiap Apa hari. aja? Gue ngeliatnya sih lu nyukil mulu, nyukil. Gue ngeliatnya kalau lu di komputer gitu jadi kayak ngeliat, ini anak lagi nyukil nih sebenarnya gitu. Oke, jadi langsung aja ke Gudang Sarina Ekosistem di Jagakarsa 30A di Durian Raya. Sangat terbuka. Ya, terbuka Sangat ya. terbuka banget. Anytime berarti ya. Anytime. 24 jam dong. 24 jam? Enggak. Kan sekarang udah punya bayi. Oh iya bener gila. Hasil cukilan lah gitu ya. Wah, karya grafis itu. Karya grafis ini. dicetak. Gila, keren. Cetak tindih. Cetak tindih. Centak tinggi bukan centak tinggi. Oke, sampai ketemu lagi di TikTok berikutnya bersama kawan-kawan yang lain. Jos. Just. Woo!